Baiklah, selamat pagi pemirsa, dengan saya Jeki Rosadi Putra. Kali ini saya akan menceritakan tentang itu Maling Kundang, sebuah dongeng yang berasal dari Sumatera Barat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakannya. Pada suatu hari, hiduplah seorang wanita bersama suaminya. Di tepi pantai, suaminya itu bekerja sebagai nelayan. Mereka hidup bahagia walaupun mereka sangat miskin. Ketika itu, istrinya sedang mengandung selama 7 bulan. Suatu hari, ia hendak pergi ke laut untuk menangkap ikan. Tapi, ketika ia telah sampai di tengah laut dan ia telah menurunkan jaringnya, tiba-tiba ombak besar datang dan menghantam perahunya, dan tenggelamlah dia di gulung ombak besar tersebut. Ketika istrinya mendengar ia telah tenggelam di gulung ombak besar, istrinya menangis hingga berhari-hari. Hari demi hari, ia lewati dengan kesedihan dan tangisan. Ia hidup sebatang kara, tanpa ada yang menolongnya. Pada suatu hari, sampailah hari yang ia nantikan, yaitu hari kelahiran. Pada saat itu, usia kandungannya genap 9 bulan, menandakan kandungan siap melahirkan. Suatu malam, ia merasakan nyeri yang sangat kuat di perutnya, yang membuat ia merasakan tak tahan lagi. Lalu, dengan berjalan sempoyongan, ia meminta pertolongan dengan berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Ketika itu, ada seorang wanita yang mendengarnya dan membantunya. Beberapa jam kemudian, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Maling Kundang. Ketika itu, ia sangat bahagia akan kelahiran anaknya. Ia merawat anaknya dengan baik. 20 tahun kemudian, Maling Kundang tumbuh besar dan keluarganya masih hidup sangat miskin. Melihat hal itu, Maling Kundang tergerakkan hati untuk mengubah nasib keluarganya, untuk menjadikan lebih baik. Maka ia memikirkan hal yang akan dilakukan. Siang dan malam ia memikirkan hal itu terus. Suatu ketika ia terpikir sesuatu, yaitu ia akan merantau untuk mencari kerja di negeri orang. Pada suatu hari, ia meminta izin dengan ibunya untuk pergi berlayar merantau di negeri orang untuk mencari pekerjaan. Tibalah hari itu, saat ia akan berpisah dengan ibunya untuk pergi berlayar. Ia berpamitan dengan ibunya. Anaknya berkata, "Ibu, aku akan pergi untuk berlayar ke negeri orang untuk mencari pekerjaan." Ibunya menjawab, "Nak, pergilah dan pulanglah dengan selamat. Jagalah dirimu di sana." Maling menjawab, "Baiklah ibu, aku pergi dulu ibu." Dengan melangkah menuju ke pelabuhan, yang meninggalkan ibunya, sedangkan ibunya meneteskan air mata dengan menatap kepergian anaknya kesayangannya itu meninggalkannya, pergi ke negeri orang mencari pekerjaan. Naiklah Maling Kundang di atas kapal layar yang sangat besar milik seorang saudagar kaya. Di dalam kapal itu, ia bekerja sebagai kuli. Ia sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Ketika saudagar kaya itu melihat kejujuran dan kerajinannya dalam bekerja, ia hendak menjodohkan Maling Kundang dengan anak gadisnya yang sangat cantik rupawan. Lalu, niat itu sudah bulat dipikirkannya. Ia menanyakan hal itu dengan, "Ayah ingin menjodohkan engkau dengan pemuda yang tampan dan rajin. Maukah engkau menikahinya?" Jawab anaknya, "Baiklah ayah, kalau itu sudah menjadi keputusan ayah, saya akan menyetujuinya." Lalu ayahnya mempertemukan dia dengan Maling Kundang. Pertemuan itulah yang membuat mereka jatuh cinta satu sama lain. "Nak, inilah pria yang ingin ayah jodohkan kepada kamu." "Maling, ini anakku," kata ayahnya. Lalu berkenalan mereka. Sejak saat itu, ibunya terus-menerus menangis karena sudah bertahun-tahun sejak kepergiannya ia tak kunjung pulang. Dan pada suatu hari, Maling dan istrinya pergi berlayar mengarungi laut menggunakan kapal mereka. Karena kapalnya kandas tak dapat menepi lagi. Melihat kapal besar itu, para masyarakat menetap
menatap aneh dan kebingungan. Lalu salah satu dari mereka pergi memberikan kabar tersebut kepada Ibu Malin bahwa kapal besar yang sedang berlabuh itu di tepi pantai. Mendengar hal itu, Ibu Malin pun bergegas pergi menuju pantai tempat kapal itu berlabuh. Sampai di sana, ia melihat seorang pemuda dan seorang wanita bersama bekerjanya. Tengah berdiri di tepi pantai, di dekatnya ternyata itu anaknya, Malin Kundang, yang telah lama meninggalkannya. Dan Malin melihat anaknya sudah sukses. Ia berlari mendekat dan berkata, "Malin, anakku, ini ibumu, nak." Tapi anaknya itu tetap diam, dan sesampai di situ ia langsung memeluknya. Tetapi ia menolak akan hal itu. Dia menolak ibunya hingga terjatuh. Hal itu membuat ibunya menangis dan berkata, "Nak, ini ibumu. Mengapa kau berbuat demikian?" Ia sebenarnya tahu dan ingat akan ibunya, tapi ia malu dengan istrinya merupakan anak dari saudagar kaya. Ia pun menjawab ibunya, "Tidak, engkau bukan ibuku, karena ibuku sudah lama meninggal, dan ibuku tidak seumur ini. Pergilah kau, aku tak sudi memiliki ibu sepertimu." Karena perkataan itu yang membuat ibunya sakit hati, lalu tangislah ibunya pun berubah menjadi amarah yang dahsyat dan bergemalah langit dan gemuruh dan sembaran petir. Langit tampak gelap. Ibunya pun menyumpah serta menghardik anaknya, "Kau anak durhaka, ini ibumu, tapi kau tak mengakuinya. Selama 9 bulan aku mengandungmu, dan pada saat itu ayahmu mati tenggelam di gulungan ombak laut ini. Dasar kau anak durhaka, kukutuk kau menjadi batu." Ucapan ibunya dengan nada menghardik dengan amarah. Ketika ucapan itu keluar, suara gemuruh langit dan petir pun semakin kuat. Setelah itu, pergilah Malin meninggalkan pantai dan melanjutkan perjalanannya dengan kapal besarnya itu. Tetapi sampai di tengah lautan, tiba-tiba ombak besar datang dan menghantam kapalnya itu dan mengakibatkan kapal tersebut pecah dan tenggelam. Semua penghuni kapal itu mati tenggelam, tetapi ia masih hidup dan terbawa ke tepi pantai oleh hempasan ombak yang dahsyat. Kala itu ia sangat menyesal. Dengan tangisan penyesalan, ia bersujud di tepi pantai itu. Sayangnya, kutukan ibunya itu menjadi nyata, dan tiba-tiba petir datang dan menyambar tubuhnya, menyebabkan tubuhnya berubah menjadi batu. Sejak kejadian itu, seorang menemani batu tersebut dengan batu menangis, tetapi karena ditelan usia dan hentaman ombak terhadap batu itu, menyebabkan batu itu sudah banyak terkikis dan tak lagi seperti manusia yang tengah bersujud. Demikianlah cerita dongeng dari saya. Sekian, dan saya mengucapkan selamat pagi.